Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Dia Safitri. Di sini saya akan mempraktekkan cara penggunaan aplikasi SmartForce JL. Di sini pertama kita harus melakukan login. Saya akan coba login menggunakan nama username dan juga password yang salah. Maka kita tidak bisa akses dengan muncul peringatan user or password not match. Namun ketika saya melakukan login dengan username dan password yang benar, maka akan muncul login success. Di sini kita akan muncul tampilan MDI parent yang akan menampilkan nama pengguna, kemudian tanggal dan juga jam. Kemudian di sini juga ada form shortcut yang memudahkan pengguna untuk mengakses laporan keuangan dengan cepat. Di sini juga ada form menu-menu. Yang pertama ada menu master, ini berisi akun, jurnal umum, user, posting jurnal, set akun, dan cari akun. Kemudian ada menu laporan yang berisi buku besar, arus kas, neraca, laba rugi, dan juga perubahan modal. Dan juga ada menu help yang berisi about dan juga help. Di sini saya akan coba melakukan penggunaan pada form user. Form user ini berfungsi ketika kita ingin menambahkan akses pengguna pada aplikasi ini. Di sini ada button awal, ketika kita klik dia akan menyorot pada pengguna pertama, akhir, sebelum, dan sesudah. Kemudian saya akan mencoba melakukan penambahan user, saya klik tambah, kemudian saya lakukan penginputan. Dan juga kita pilih aksesnya apakah sebagai administrator, operator, ataupun keuangan. Di sini saya pilih sebagai administrator. Jika sudah terisi semua, saya klik simpan, kemudian oke. Kita lihat apakah Danang sudah masuk, ya ternyata sudah masuk di sini. Kemudian ketika kita ingin melakukan koreksi, kita bisa klik koreksi di sini. Kita bisa koreksi nama, password, maupun hak aksesnya. Namun ketika kita tidak melakukan koreksi, kita klik batal saja. Ketika kita ingin menghapus, kita cukup klik hapus, kemudian yakin menghapus data ini, yes. Maka user Danang sudah tidak ada lagi di form ini. Kemudian saya akan praktekkan form kedua, yaitu form akun. Di sini form akun berguna untuk menginput akun-akun apa saja yang akan dibutuhkan dalam proses transaksi perusahaan. Di sini sama seperti sebelumnya ada button awal, akhir, sebelum, dan juga sesudah. Di sini saya akan melakukan penambahan akun. Contoh, saya tambahkan akun. Kemudian saya isi, kita klik simpan, berhasil disimpan. Kita lihat apakah sudah masuk beban lain-lain. Kemudian ketika kita ingin melakukan koreksi, kita bisa klik koreksi dan kita koreksi nama maupun saldo awalnya. Ketika kita ingin melakukan hapus, kita bisa klik nama akunnya, kemudian kita hapus, yakin menghapus data ini, yes. Maka beban lain-lain yang tadi kita hapus sudah tidak muncul di tabel akun. Kemudian form ketiga yang akan kita praktekkan yaitu cari akun. Di sini kita bisa melakukan pencarian akun berdasarkan 3 kriteria, yaitu kode akun, nama akun, dan saldo awal. Ketika kita klik kode akun, contoh kita klik 15, maka akan muncul dengan nama akun, contoh beban, maka akan muncul nama akun beban. Kemudian saya klik saldo awal, misal kita ingin cari yang 55 juta, maka akan muncul kas di sini. Kemudian form berikutnya yaitu form set akun. Form set akun ini berfungsi untuk menampilkan akun-akun yang akan ada di laporan arus kas. Di sini sama seperti sebelumnya ada button awal, kemudian akhir, sebelum, dan juga sesudah. Di sini saya akan melakukan penambahan akun. Caranya kita klik tambah, kemudian kita lakukan tambah akun yang belum ada di sini. Contoh, di sini saya akan menambahkan akun kendaraan. Kita klik, pilih, kemudian kita masukkan. Dia ada di grup berapa, jenis akun apa, dan jenis saham apa. Kemudian kita klik simpan. Maka berhasil disimpan. Kita lihat kendaraan sudah masuk di tabelnya ini.
Ketika kita ingin melakukan koreksi, kita bisa klik koreksi, kemudian kita rubah. Contoh di sini saya akan merubah ini jadi aplikasi investasi. Saya klik simpan, maka dia berhasil disimpan. Maka kendaraan sudah masuk ke grup akun kedua. Ketika kita ingin melakukan penghapusan akun, maka kita bisa langsung klik akunnya, kemudian klik hapus, yakin menghapus data ini, yes. Maka kendaraan sudah terhapus. Kemudian form berikutnya yaitu form jurnal umum. Di sini form jurnal umum adalah form yang berfungsi untuk menginput segala bentuk transaksi yang terjadi di perusahaan yang akan langsung otomatis terposting ke buku besar. Di sini saya akan coba lakukan penginputan jurnal. Di sini kita bisa sesuaikan apakah kita ingin lengkapi dengan jamnya atau tidak. Di sini contoh saya akan input untuk tanggal 28 Februari untuk transaksi penyesuaian. Saya tulis penyesuaian pajak. Di sini sebelah kiri untuk sisi debit dan kanan untuk sisi kredit. Kita pilih yang jurnal akun yang berkaitan dengan jurnal tersebut. Pajak dan juga hutang pajak. Kemudian kita inputkan nominalnya. Kita klik add. Maka dia akan masuk ke jurnal ini. Ketika sudah, kita klik save. Sukses disimpan. Oke. Maka data ini sudah pasti langsung otomatis terposting ke buku besar. Coba kita cek di buku besar untuk akun beban pajak. Kita setting tanggalnya, kemudian kita lakukan search, maka sudah terposting penyesuaian pajak di tanggal 28 Februari sebesar 3.600.000. Di sini kita bisa lakukan ekspor. Ketika kita lakukan ekspor, dia akan muncul ke Microsoft Excel. Oke. Nah, selain transaksi yang diinput melalui jurnal umum, di sini kita juga bisa melakukan input transaksi di luar jurnal umum. Contoh ketika kita ingin melakukan posting jurnal. Untuk transaksi yang diinput selain di jurnal umum. Di sini kita bisa pilih apakah transaksi penjualan atau pembelian. Nah, contoh kita akan melakukan posting di bulan Februari untuk penjualan. Kita akan posting, maka dia akan muncul peringatan data penjualan sudah diposting. Ini karena saya sudah melakukan input penjualan melalui jurnal umum yang sudah langsung otomatis masuk ke buku besar. Nah, coba kita lakukan untuk periode berikutnya. Contoh di bulan Maret. Di bulan Maret, kita setting saja untuk tanggal sembarang. Kita cek apakah kita bisa lakukan posting. Akan muncul data posting tidak ada, karena transaksi di bulan Maret belum terinput dan belum terjadi. Kita klik OK. Nah, itu tadi seluruh cara penggunaan dari form menu yang ada di master. Kemudian, setelah kita lakukan posting di buku besar, kita bisa cek laporan laba ruginya. Di sini akan muncul laporan laba rugi, kita klik setting tahun dan bulan, maka akan muncul laba bersih sebesar 32.400.000. Nah, ini bisa kita posting dan kita ekspor. Kalau kita mau melakukan ekspor, kita klik ekspor, maka dia akan langsung masuk ke Microsoft Excel. Kemudian, ketika kita ingin melakukan posting, kita klik post, maka laba rugi sudah ke posting cek di neraca. Nah, sebelum kita cek di neraca, kita cek dulu di laporan perubahan modal. Laba rugi yang sudah terposting akan langsung masuk ke laporan perubahan modal. Kita bisa atur tanggal dan atur bulan dan tahun. Kemudian kita klik search, maka laba rugi sebesar 32.400.000 tadi sudah masuk di sini dengan prive 2 juta, sehingga modal akhirnya menjadi 430.400.000. Di sini kita bisa klik export, sehingga data akan masuk ke Microsoft Excel.
Nah, setelah melakukan posting di Labaruki, masuk ke perubahan modal, di perubahan modal kita lakukan posting juga. Jadi kita klik post, perubahan modal berhasil diupdate. Kita klik OK. Nah, setelah kita berhasil memposting di form Labaruki dan juga perubahan modal, maka kita cek di neraca. Transaksi untuk di bulan Februari di tahun 2022 sudah balance karena sudah dilakukan posting untuk laba rugi dan juga perubahan modal. Di sini modal berubah menjadi 430.400.000 seperti yang ada di laporan perubahan modal tadi, dan juga ada penambahan hutang pajak sebesar 3.600.000 sehingga transaksi di bulan Februari ini sudah balance sebesar 434 juta. Nah, untuk neraca ini kita juga bisa lakukan ekspor. Kita klik ekspor. Maka dia akan masuk ke Microsoft Excel. Oke. Itu tadi penggunaan neraca. Kemudian untuk posisi keuangan atau arus kasnya, kita bisa lihat di sini sebesar, di sini bulan 2, kita klik, sebesar 77 juta. Nah, di sini kita bisa lakukan ekspor juga. Di sini menunjukkan adanya kenaikan arus kas sebesar 22 juta dari saldo awal kas yang hanya sebesar 55 juta, sehingga sampai tanggal 11 ini posisi kas sudah 77 juta. Ketika kita ekspor akan muncul Excel-nya. Nah, ini tadi untuk seluruh laporan keuangan yang bisa kita akses dari menu maupun dari form shortcut. Kemudian kita coba untuk mengakses help di about. Di sini akan muncul mengenai aplikasi dari SmartPOS GL ini. Ada mengenai deskripsi, nama pembuat, dan juga copyright-nya. Kemudian di sini kita bisa juga klik help, yang mana kalau kita klik help, dia akan muncul tampilan seperti ini. Ketika kita klik open, maka dia akan masuk ke PDF dari petunjuk penggunaan akun. Ini petunjuk penggunaan SmartPOS GL ini. Itu tadi cara pemakaian dari aplikasi SmartPOS GL ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.